Ya, terima kasih masih setia bersama kami dalam program Bincang Sehat. Baik sahabat Kro Muslim, bagi Anda yang ingin bertanya, silakan untuk menghubungi di nomor layanan telepon yang sudah tertera di layar kaca Anda. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita di kesempatan kali ini bersama Dr. Ilham Haryadji M. Biomed. Ya. Baik dok, nah Baik. kemudian ada nggak hubungan antara puasa kemudian juga kesehatan jantung? Ya, jelas tentunya ada ya. Jadi kita tahu bahwa kesehatan jantung ini sangat erat sekali hubungannya dengan pola hidup ya atau lifestyle kita ya. Nah, jadi ini bisa kita bicarakan dari hal faktor resiko dari penyakit jantung itu sendiri. Jadi di dalam membicarakan penyakit jantung ini ada faktor resiko yang tidak bisa dirubah, yaitu misalnya usia, kemudian jenis kelamin, genetik ya, itu tidak bisa dirubah. Tapi ada faktor resiko yang bisa kita rubah. Misalnya adalah pola makan kita, ya, kemudian olahraga, ya, kurang olahraga, merokok, alkohol dan sebagainya. Iya. Nah, pada kondisi puasa kita tahu pada saat kita puasa ini kita tidak makan ya. Oke. Dari mulai subuh ya sampai juga nanti maghrib itu kurang lebih sekitar 12 jam. Nah, lantas apa yang terjadi dalam tubuh kita nih Jadi saat kalau berpuasa? kita puasa dalam 12 jam itu pertama tubuh kita tentunya akan menyesuaikan diri ya. Iya. Nah, jadi akan menyesuaikan diri di mana itu pada saat kita jam 9 jam 10 itu kan mulai lapar ya. Iya. Nah, pada saat mulai lapar tadi tubuh akan melepaskan cadangan deposit dari energi dalam tubuhnya, yaitu lemak dan ada yang disebut dengan glikogen di dalam tubuh kita. Itu akan dipecah, disebut dengan glikogenolisis disebutnya. Iya. Nah, ini akan mengakibatkan digunakannya cadangan dari simpanan lemak tadi biasanya ada di permukaan sel. Nah, kalau kita puasa rutin selama 1 bulan, tentunya ini akan lama kelamaan akan berkurang. Tapi harus dengan catatan. Iya. Catatannya adalah pada saat kita berbuka puasa, kita buka puasanya tidak balas dendam. Iya, nah ini sering jadi permasalahan juga ya. Artinya begini, kalau puasanya kita tetap balas dendam, ini juga tidak akan ada pengaruhnya dengan sama kesehatan. saja gitu ya. Ya, betul. Jadi intinya kita yang namanya puasa dalam hal ibadah, kita juga intinya kan menawan hawa nafsu ya. Iya. Jadi kita tetap harus makan tetap kita jaga. Jadi tidak balas dendam pada saat buka puasa. Nah, efeknya lama-kelamaan cadangan lemak ya di dalam tubuh kita juga akan digunakan ya. Akibatnya apa? Akibatnya adalah lama-kelamaan permukaan sel yang tadinya tertutup lemak akan menjadi bersih lah begitu kira-kira ya dengan hal puasa ini karena tadi dipecahnya tadi ya. Iya. Nah, hal ini pada pembuluh darah sendiri lama-kelamaan akan bisa menurunkan itu lemak-lemak jahat yang disebut dengan LDL tadi ya. Iya. Nah, dengan berkurangnya ini maka kadar LDL yang menurun, maka resiko dari terjadinya plak atau aterosklerosis tadi bisa kita kurangi ya dengan berpuasa tadi. Berarti berefek ya dari puasa itu efek dari sangat pembuluh. Ya. Apalagi dengan puasa Ramadan ini kan 1 bulan ya. Iya. Mungkin kalau kita lakukan hanya 1 hari 2 hari mungkin belum ada efeknya. Tapi kalau 1 bulan itu pasti ada efek yang signifikan. Apalagi kalau kita melakukannya itu di luar bulan Ramadan kita juga sering berpuasa. Puasa sunnah. Ya, gitu ya. Itu juga pasti ada pengaruhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah dengan puasa itu kan tentunya pola makan kita juga menjadi lebih teratur ya. Iya, betul. Kita makannya pada saat sahur dan berbuka puasa. Jadi biasanya kalau kita tidak puasa itu irama kita dalam memasukkan energi dalam tubuh itu biasanya tidak teratur ya. Kadang kita ngemil, kadang makan 2 kali, 3 kali. Nah, pada saat puasa ini menjadi teratur. Iya. Akibatnya apa? Jadi kita tahu tadi jantung itu kan dan pembuluh darah membawa nutrisi ya. Iya. Jadi kerja mereka juga menjadi lebih teratur. Betul, ya, karena iya. kalau ada nutrisi yang kita makan kan harus dihantarkan. Artinya dia jantung tadi kan harus bekerja ya dan pembuluh darah tadi dia juga akan teratur. Karena makannya menjadi 2 kali, berarti semua teratur ya. Kalau makan tidak teratur ya kerja jantung pun tidak akan teratur ya. Nah, kemudian apalagi misalnya faktor merokok. Nah, jadi untuk sahabat keluarga muslim yang mungkin masih merokok pasti juga tidak akan merokok dia kan pada saat berpuasa ya. Iya. Nah juga akan berhenti.
Jadi rokok tadi itu kan pencetus dari oksidasi tadi. Salah satunya ya, di samping juga dengan polusi udara. Nah, dengan pada saat dia tidak merokok, oksidasi di dalam tubuh itu akan berkurang juga. Nah, jadi akan menurunkan satu lagi faktor resiko terjadinya aterosklerosis tadi atau pengerasan pembuluh darah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dari faktor ibadah ya, kita tahu pada saat bulan puasa ini kan kita itu beribadah biasanya akan menimbulkan perasaan yang tenang di dalam tubuh kita ya. Nah, perasaan tenang ini juga akan melepaskan yang disebut dengan hormon endorfin ya di dalam tubuh kita, atau hormon kebahagiaan lah begitu. Nah, hormon endorfin ini akan menyebabkan kelenturan dari pembuluh-pembuluh darah kita dan irama jantung juga menjadi lebih teratur. Nah, itu dia ya. Jadi itu adalah beberapa manfaat puasa yang bisa kita rasakan secara langsung ya. Nah, kemudian dengan adanya pengurangan makan atau kalori restriction tadi, nah tentunya ini juga akan berpengaruh juga terhadap metabolisme tubuh kita, ya, di mana metabolisme ini juga akan menjadi lebih besar karena kita tidak makan tadi, ada proses pemecahan tadi. Nah, ini juga akan meningkatkan resistensi dari insulinnya itu menjadi lebih berkurang ya. Jadi memang kenapa kita bicarakan insulin di sini? Karena memang insulin ini atau penyakit diabetes tadi ya, itu juga sangat berperan ya, atau ada pengaruhnya dengan pembuluh darah ya, dengan sensitivitas yang semakin tinggi pada insulin tadi, maka energi tadi juga penggunaannya juga menjadi maksimal begitu ya. Biasanya kan karena terlalu tertumpuk dia di dalam darah itu ada glukosa ya. Jadi penggunaannya itu kadang-kadang dia seperti mubazir begitu ya. Sehingga banyak sekali yang sebagian tertimbun, kalau insulinnya rusak bahkan bisa tertinggal. Itulah menyebabkan penyakit diabetes ya, pembuluh darahnya itu banyak sekali glukosa di dalamnya. Jadi itu beberapa manfaat puasa yang bisa kita rasakan secara langsung. Berarti puasa juga bisa menjadi salah satu metode penyembuhan penyakit jantung benar ya. Tapi dengan catatan tadi bahwa selama puasa kita tidak boleh melakukan aksi balas dendam gitu. Betul, terutama dalam hal pola makan ya. Ya kadang kita di awal menjaga makanan sahur sedikit, tapi pas buka apa aja dimakan. Benar. Gitu. Jadi ini sama saja gitu ya. Nah kemudian dok, ini kondisi orang yang mempunyai penyakit jantung itu kan pasti berbeda-beda. Nah kondisi seperti apa nih yang boleh puasa dan juga tidak boleh puasa? Ya, jadi memang kalau untuk sahabat keluarga muslim di rumah, tentunya di sini kita mungkin masih awam ya tentang kesehatan. Kita memang menganjurkan kalau ada penyakit jantung ya berkonsultasi dulu dengan dokter keluarganya tentunya ya. Nah, tentunya di sini penyakit jantung juga ada beberapa tahapan ya, ada beberapa tahapan. Misalnya penyakit hipertensi itu ada tahapan-tahapannya. Penyakit gagal jantung misalnya ada tahapan-tahapannya. Nah, yang masih boleh untuk melakukan puasa adalah penyakit jantung yang masih dalam batas ringan begitu ya. Tidak berat, artinya tidak sampai mengganggu metabolisme ya. Kayak misalnya kalau penyakit gagal jantung itu ada penyakit gagal jantung yang diam pun sudah sesak dia. Itu memang tidak dianjurkan karena dengan puasa itu kan ada faktor stres biologis juga sebenarnya karena dia tidak makan ya. Nah, ini akan bisa memicu terjadinya kelainan misalnya irama jantung dan sebagainya. Berarti itu tidak dianjurkan untuk puasa. Jadi ada memang beberapa kondisi penyakit yang memang tidak dianjurkan untuk puasa. Tapi selagi masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik, artinya produktivitasnya masih tidak terlalu terganggu, ini biasanya memang kita sarankan untuk melakukan puasa, karena puasa ini juga membuat lifestyle tadi menjadi lebih teratur begitu. Itu malah kita sarankan. Oke. Nah ini untuk di kehidupan kita sendiri nih dok, misalkan apakah salah satu tanda jantung kita bermasalah ketika misalkan kita gampang berdebar-debar, saya gampang rasa takut itu selalu menghampiri gitu. Betul ya. Jadi seperti pada sesi sebelumnya sudah kita bahas bahwa banyak sekali tanda dan gejala yang bisa kita kenali ya. Misalnya jantung berdebar-debar tadi ya. Nah, jantung berdebar-debar ini bisa itu normal, tapi bisa juga tidak normal. Ya, kalau normal itu tentunya ada rangsangan yang membuat jantung kita berdebar. Misalnya kalau kita takut, cemas, itu kalau jantung berdebar ya tentunya itu menjadi hal yang fisiologis, artinya masih normal. Dan itu bisa kembali ke posisi semula. Tapi ada kondisi di mana irama jantung ini tidak ada pencetusnya, tapi dia bisa berdebar-debar.
Nah, itu bisa menjadi hal yang patologis atau menjadi satu penyakit. Cemas yang Iya. terlalu gitu bisa jadi. Iya, cemas terlalu itu salah satu faktor pencetus. Iya. Itu dari segi hal irama jantung ya. Nah, kalau dari segi tadi misalnya gangguan koroner itu biasanya gejalanya tadi seperti dada terhimpit ya. Kemudian nyeri dada, pegal-pegal seperti orang kita bilang masuk angin. Iya. Itu juga salah satu tanda yang harus kita waspadai ya. Kemudian selain itu juga ada yang disebut dengan gangguan pada katup jantung. Iya. Ini akan mengakibatkan irama jantung atau bunyi jantung itu menjadi tidak normal atau bertambah ya. Nah, biasanya disebabkan karena faktor infeksi bisa dan faktor-faktor lainnya juga bisa. Oke. Nah, kemudian cara mendiagnosis penyakit jantung sendiri seperti apa nih, Dok? Jadi sebenarnya untuk mendiagnosis penyakit jantung tentunya kita harus memeriksakannya kepada yang berkompeten ya, dalam hal ini dokter atau yang yang berkompeten lah ya, dengan mendatangi klinik pratama atau dengan rumah sakit ya. Nah, pemeriksaannya biasanya adalah pemeriksaan dengan wawancara. Kita bisa tahu misalnya pasien datang dengan sesak yang berhubungan dengan biasanya dengan aktivitas, itu biasanya akan ditanya-tanya sama dokternya. Iya. Kemudian biasanya dokter juga akan melakukan asesmen berupa pemeriksaan fisik. Jadi akan dilakukan pemeriksaan fisik mulai dari kepala sampai dengan kaki. Akan dilihat tanda dan gejalanya, misalnya apakah ada misalnya bibirnya berwarna biru ya, atau ada pembengkakan pada bagian-bagian tubuh dan sebagainya. Kemudian dokter juga biasanya akan melakukan pemeriksaan pada dada. Ya, akan dilihat bagaimana bentuk dadanya, kemudian batas-batas jantungnya. Itu bisa dinilai dengan pemeriksaan fisik biasa. Kemudian juga mendengarkan dari irama jantung tadi, masih normal atau tidak. Nah, selain pemeriksaan fisik ada pemeriksaan penunjang yang harus kita lakukan di laboratorium. Ya, biasanya ada pemeriksaan darah rutin. Di sini kita lihat apakah ada faktor infeksi yang mempengaruhi. Kemudian biasa juga dilakukan pemeriksaan elektrokardiografi. Ya, di sini seperti kita pasang elektrode seperti kabel-kabel di jantung tadi, kita akan bisa melihat irama jantung di sana. Nah, di sana bisa kita lihat bagaimana iramanya apakah normal. Kemudian bagaimana hantaran-hantaran listrik tadi di jantung juga bisa kita lihat dengan EKG tadi. Nah, selain EKG juga ada namanya pemeriksaan biomarker pada jantung atau protein-protein pada jantung. Nah, protein jantung ini biasanya diperiksa itu untuk mendiagnosis penyakit karena kerusakan pada jantungnya, pada otot-otot jantung ya. Nah, misalnya pada penyakit jantung koroner tadi. Nah, itu bisa kita lihat kalau misalnya nanti nilainya tinggi, berarti ada kecurigaan bahwa itu ada masalah di otot jantungnya. Oke. Nah, kemudian ada yang pemeriksaan ronsen juga ada. Ya, misalnya untuk melihat pembesaran jantung. Kalau kita datang ke spesialis jantung, ada lagi pemeriksaan yang lebih dalam lagi dengan menggunakan ekokardiogram. Dengan menggunakan sistem gelombang. Di situ bisa menilai bagaimana kondisi jantung tadi dengan sistem gelombang tadi ya. Nah, tapi biasanya ini ada di dokter jantung, kalau di dokter umum tidak ada. Oke. Ya. Tadi kan secara diagnosis harus kita pergi ke orang yang lebih tahu ya, ke dokter. Ke dokter lah. Nah, kemudian juga ini kapan sih kira-kira Dok harus kita itu harus ke dokter? Mungkin karena tadi kita sudah mengetahui gejala-gejala mungkin terjadi karena mungkin di antara kita ada yang anggap ini cuman mungkin biasa kok gitu. Ternyata itu adalah hal yang serius gitu. Jadi kita akan membahas secara umum tentang bagaimana kita memaintenance kesehatan kita ya. Sebenarnya untuk manusia di atas 25 tahun itu sudah mengalami yang disebut dengan kemunduran dari fungsi sel ya. Kita itu akan masa pertumbuhan dan perkembangan itu biasanya sampai umur 20 tahun. Nah, kalau sudah 25 tahun itu sudah mulai mengalami yang namanya kemunduran fungsi sel. Nah, pada usia ini tentunya kita harus melakukan pemeriksaan berkala ya. Jadi kalau kita bayangkan kita punya kendaraan di rumah kita, misalnya sepeda motor atau mobil, itu saja kita akan servis ya setiap bulan ya. Betul. Jadi kita kalau boleh kita anggap bahwa tubuh kita ini lebih berharga dari barang-barang tersebut. Nah, tentunya juga harus kita lakukan pemeriksaan secara berkala, minimal setahun sekali. Nah, dari sini kita bisa mengidentifikasi ya apa-apa saja yang nantinya akan menjadi masalah ya di dalam tubuh kita. Jadi itu adalah satu langkah preventif yang sangat kita sarankan ya, karena memang kita tahu bahwa mencegah itu akan jauh lebih baik ya, dan lebih murah tentunya dibandingkan kalau sudah sakit ya. Nah, kalau sudah sakit ya tentunya nanti
kalau ada tanda-tanda seperti saya bilang tadi, jantung berdebar, dada sesak, itu sudah harus kita cepat saja kita periksakan begitu. Oke. Nah, jikalau penanganannya terlambat nih akan seperti apa nih nantinya nih, Dok? Ya, jadi tergantung bagaimana terlambatnya dan bagaimana penyakitnya tadi. Ya, nanti akan terlihat bagaimana efeknya. Yang jelas kalau penyakit jantung ini terminalnya adalah terjadinya satu gagal, kita sebut dengan gagal jantung. Iya. Nah, kemudian kira-kira ada nggak komplikasi yang disebabkan dengan penyakit jantung itu? Iya, jadi komplikasinya seperti saya bilang tadi bahwa jantung itu merupakan satu rangkaian ya. Jadi jantung, pembuluh darah, dan ada organ-organ lainnya seperti ginjal, hati, dan paru-paru. Itu adalah sistem satu kesatuan dan saling berhubungan. Nah, jika ada satu masalah di satu titik, misalnya di pembuluh darah, maka biasanya akan menyebabkan kerusakan pada organ-organ di belakangnya. Contohnya saja misalnya kalau seseorang menderita hipertensi, ya hipertensi sistolik atau pada arterinya, maka biasanya lama-kelamaan jantung sebelah kirinya duluan yang akan kena. Misalnya membesar atau terjadi gangguan katup dan sebagainya. Seperti itu. Iya, berarti ya ada ya komplikasi dari penyebab penyakit jantung tersebut ya. Baik, kita Dok tahan sejenak dan insya Allah sahabat Kero Muslim kita akan kembali setelah jeda berikut, tetap dalam program Bincang Sehat.